Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian di Pasca Fakultas Hukum Unila. Kuliah perdana materi pertama hari ini tentu kita membahas soal sejarah tentang perlindungan konsumen. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kita membahas tentang materi apa itu perlindungan, apa itu konsumen, apa itu industri, apa itu pembeli, apa itu pengguna, apa itu pengedar, dan bahan baku. Semua akan kita bahas satu persatu di dalam pembahasan selanjutnya. Tapi undang-undang ini telah memberikan suatu pedoman yang perlu kita pahami bahwa banyak hal-hal yang perlu kita bahas secara luas. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian perlindungan konsumen bertujuan adalah untuk melindungi rakyat Indonesia dari penggunaan jasa maupun produk-produk. Misalnya jasa yang bisa digunakan secara umum oleh masyarakat Indonesia. Misalnya jasa-jasa telkom, jasa kelistrikan dan sebagainya. Di dalam proses mekanisme adalah jual yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara publik. Tentu di sana sini ada juga bicara soal quality, bicara soal quality, bicara juga soal expired, bicara juga soal pemasaran. Tentu juga bicara soal perlindungan. Perlindungan konsumen ada namanya produk. Produk ada namanya juga merek. Merek atau brand yang akan digunakan. Itu pun brand atau merek yang digunakan adalah dalam quality internasional, quality ekspor, quality impor dan sebagainya. Tentu kan bicara soal ekspor, bicara soal perkapalan, bicara soal bongkar muat, bicara soal asuransi dan lain-lain. Demikian juga sebaliknya bicara impor, barang masuk, impor gelap, ada impor yang resmi yang melalui dokumen dan manifest dan sebagainya. Tentu kita bahas dulu secara satu persatu bahwa apa yang mesti kita bahas dalam hal ini. Tapi intinya adalah perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum atau memberi perlindungan kepada konsumen, atau bahasa lain law enforcement. Kepastian hukumnya. Jadi masyarakat jangan sampai dirugikan oleh hasil bahan baku, industri, produk yang dipasarkan yang tidak standar, menyangkut standar kesehatan, standar kualitas lingkungan dan sebagainya. Maka perlindungan konsumen ini banyak sekali berkaitan dengan undang-undang yang lain, undang kepabianan, Balai POM dan sebagainya. Kemudian apalagi dikatakan konsumen? Konsumen ada konsumtif, the konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri maupun keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi untuk digunakan keperluan sehari-hari dan sebagainya. Apa saja yang produk yang digunakan bukan untuk diperdagangkan, tapi untuk digunakan, baik jasa maupun produk.
Kemudian apa itu pelaku usaha? Pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan usaha maupun tidak berbentuk usaha, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, kontrak, MOU dan lain-lain, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi itu pelaku usaha. Pelaku usaha adalah interaksi-interaksi perdagangan, perniagaan yang menyediakan, mendistribusikan, menyampaikan kepada masyarakat tentang sesuatu produk itu. Ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian tentu ada yang diperdagangkan. Bentuk, wujud. Ada namanya barang, produk. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi itu barang. Jadi barang adalah satu proses, ya, proses melalui industri, non industri, tapi berwujud atau tidak berwujud. Kalau berwujud tentu barang-barang bisa bergerak, tak bergerak. Kemudian misalnya gas. Kalau gas itu sendiri tak kelihatan. Tak kelihatan dalam satu penggunaannya, tapi bentuk cair, tapi setelah itu tak bisa, dia hilang. Kemudian ada lagi lain dari barang, kesediaannya adalah jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi adalah jasa. Jasa yang memanfaatkan tenaga power sebagai pelayanan publik yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian di balik itu transaksi ekonomi, transaksi perdagangan, perniagaan dan sebagainya, ada namanya produk. Produk sistem tentu ada yang ingin disampaikan masyarakat supaya orang tertarik. Tentu ada namanya promosi, promotion di bahasa Inggris. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang sesuatu barang, jasa untuk menarik minat konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan atau sedang diperdagangkan. Diperlihatkan ada suara, ada video, ada audio, gambar dan sebagainya. Nah, ini juga bermasalah. Kalau itu gambar tidak sesuai dengan wujud yang diperdagangkan, masuk pidana dia. Masuk dia pidana khusus. Jadi kalau di kepolisian krimsus namanya. Jadi misalnya jual beli rumah, ada sesuatu gambar bahwa jaminan dan sebagainya, ternyata faktanya tidak sama. Demikian juga barang-barang yang lain, bergerak tak bergerak, tidak cocok. Nah, maka saya katakan tadi, bicara soal quality, bicara juga soal quantity. Kemudian kita bicara juga tadi impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam suatu wilayah negara atau wilayah kepabeanan. Jadi kalau pabeanan atau disebut bea dan cukai. Jadi ini yang disebut dengan impor. Kemudian impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing
untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia. Itu juga diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, menggunakan jasa yang profesional, non-profesional, menyangkut usia, pendidikan, dan perizinan tentang kitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi namanya Lembaga Perlindungan Konsumen. Swadaya masyarakat atau NGO atau LSM itu sama. Ya. LSM atau NGO itu kepanjangannya Organization Non-Government. Artinya organisasi bukan pemerintah, NGO. Atau bahasa lainnya, bahasa Indonesia disebut dengan LSM. Ini diberikan ya oleh kewenangan oleh pemerintah, ya, mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Jadi masyarakat boleh memberikan pengaduan, laporan tentang sesuatu yang terjadi yang dialami oleh masyarakat yang dianggap bertentangan dengan hukum, yang menyangkut quality, menyangkut soal quantity, menyangkut produk, menyangkut desain, menyangkut soal sirkuit dan sebagainya. Terakhir, kemudian kalau soal buku adalah setiap aturan atau ketentuan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian secara sepihak oleh pihak pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa sekalian, ini video singkat ini kita sampaikan bahwa perlindungan konsumen banyak sekali terjadi di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, tapi tingkat kualitasnya, tingkat permasalahannya berbeda. Tapi intinya adalah undang-undang ini untuk menjamin ya masyarakat supaya terhindar dari penggunaan jasa barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, maupun tenaga-tenaga luar maupun tenaga-tenaga dalam. Maka penanganan ini adalah sangat berkaitan dengan undang-undang yang lain, menyangkut soal property right, menyangkut soal undang-undang perlindungan konsumen dan swadaya masyarakat, kemudian berhubungan dengan perlindungan juga menyangkut soal pidana dan sebagainya. Tentu penangananlah krim khusus, tindak pidana khusus yang ditangani kepolisian dan sebagainya. Maka bicara soal undang-undang perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan undang-undang yang lainnya sehingga kita bisa memahami. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas yang lain tentang undang-undang dan berkaitan dengan jenis-jenis produk impor lokal, prosesnya, desain dan sebagainya. Maka untuk itu video pendek ini saya minta kepada Anda sekalian untuk membuat video pendek mengulas pemahaman Anda sekalian. Dan Anda bisa melihat di YouTube. Saya masukkan ke YouTube, saya tulis nanti perlindungan konsumen Yusuf Daeng materi 1. Kalau saya kirim mungkin susah ya, banyak memakan waktu, sehingga saya masukkan ke YouTube dan saya kasih 7 hari untuk membuat video pendek tentang pemahaman Anda, baik yang secara materi maupun analisa-analisa Anda sekalian untuk memahami materi mata kuliah perlindungan konsumen. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.